Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya guys. Oke guys, hari ini kita mau rakit unit engine dengan tipe atau kode mesin 3SZ. Mesin ini biasa digunakan di Daihatsu Grand Max, Toyota Rush atau Daihatsu Terios yo. Di situ atau kalau di luar sana, di luar negeri atau di Jepangnya itu Toyota Light Ace yo. Toyota Light Ace, Toyota Light Ace. Jadi sama sih guys, Toyota Light Ace itu sama Grand Max yo, sama. Oke, kita udah siapin si crankshaft yang udah dicuci yo. Crankshaftnya udah tak cuci, ini yang kemarin di slab atau kita naikin oversize ya, kita naikin size nya. Tapi kalau naikin size nya itu, kalau yang bener naikin size itu kan dibesarin ya guys. Ini undersize berarti ya, undersize berarti ini dikecilin, yang ditebelin malah si bearingnya atau metal ya, atau metalnya. Oke, ini pistonnya udah disiapin juga, udah tak cuci yo. Tripod udah tak siapin, kita tinggal rakit ini yo. Nah, ringan yo, sini ringan. Ini buat om-om yang kemarin yo, yang ke bulan kemarin kayaknya yang nemu trouble yo nih. Yang bulan kemarin nemu bagian pistonnya sini agak berat yo, Kalimantan kalau nggak salah. Nah, nggak boleh ya om, harusnya ringan gini, harusnya ringan gini yo. Minimal ada berat itu sedikit ketika mentok gini yo. Nih agak berat, atau dibalik agak berat yo. Tapi kalau dipasin tengahnya pasti ringan. Nah yo, ringan lepas tengahnya gitu. Oke, udah yo. Ini piston, ini silinder headnya rencana mau skir hari ini juga yo, udah dicuci-cuci. Terus apa aja sih yang harus kita periksa saat kita melakukan pembongkaran atau perbaikan unit engine yang 1,5 cc ini yo. Ya, yang 1,5 cc ini apa saja yang harus dilakukan saat pembongkaran? Yuk dibongkar, apa saja yang harus dibongkar yo guys, apa saja. Oke, jadi langsung aja yo. Ketika kita melakukan pembongkaran unit yang jenisnya seperti ini, itu kita sering terlepas pandang ya, atau kita lupa nggak perhatiin. Di sini ada lubang oil jet, dan oil jetnya sendiri itu bisa copot ya. Oil jetnya bisa copot. Di sini ada regulator valve. Untuk unit lain yang 1,3 cc ada ya, regulator valve ada, cuman nggak ada oil jet. Oke ya, bentuknya kayak apa sih oil jet? Kayak ini guys. 1, 2, 3, 4 nih. Ini oil jet yo, oil jet, dan isinya ini tetap regulator valve juga sama ya. Jadi ketika tertiup atau ditekan dengan tekanan oli yang lebih, dia akan terbuka nih. Waduh, nah di sini ada pelornya nih, dia akan ketekan, dan ketika dia neken itu akan ngeluarin oli lewat sini, cerot gitu ya. Oke, langsung aja kita pasang yo, biar nggak lupa. Kita taruh di sini satu, 1, 2, 3, 4. Nah, di bagian ini yang sering sekali hilang ya guys, yang sering sekali hilang atau terjatuh. Dan ketika kita mengalami hilangnya ini yo, nih, ketika si oil jetnya hilang, itu yang akan terjadi, oil pressure-nya itu tidak tercapai yo, atau dengan kata lain oli-nya nggak naik ya. Sebenarnya naik, pompa oli normal yo, pompa oli normal, cuman tumpah di bagian sini yo. Jadi nggak ada tekanan oli yang bisa naik ke silinder head kecuali dalam RPM tinggi yo. Sedangkan di sini aja loss gitu yo.
Bayangin aja ketika ini dicabut, ketika ini dicabut lubangnya segitu besar guys, tuh ya dibuang gitu loh. Ketika si oil jetnya lupa nggak kepasang, pasti akan terjadi kebocoran yang sangat besar ya. Ujung-ujungnya update status nih grup yo. Nah, mohon buliannya suhu unit 1,5 atau mesin dengan tipe 3SZ selesai overhaul nggak naik olinya ya guys yo. Lah pusing kepala tadi ini guys. Ketika kita bongkar-bongkar, kita bersihin semua, kita copotin, jangan sampai ada yang tersisa yo. Sampai sudut olinya yo. Pastikan semua jaluran olinya lancar. Oke, langsung aja kita pasang di tripod aja yo. Kita pasang di tripod aja karena si oil jetnya udah dipasang yo guys. Karena oil jetnya udah dipasang, sambil dicas. Oke, karena oil jetnya udah dipasang, kita tinggal pasangin metal. Seperti biasa, tapi ini metalnya udah dibuka ya, karena kemarin dipakai ngukur ya, dipakai ngukur guys. 1 2 3 ya. Oke, seperti biasa bagian metal yang ada lubangnya itu ada di sini. Oh iya guys, yang jenis metal yang jenis ini yo, ada yang pakai coakan, ada yang enggak nih yo. Di sini enggak ada coakan, di sini enggak ada coakan, jadi rata gini semua nih yo. Rata nih. Tuh. Cuman lubangnya ini tetap yo. Lubangnya tetap dilurusin. Di mana naruh lubangnya. Oke. Nah, jadi kan olinya masuk ke crankshaft, masuk ke sini, baru ke sini yo. Gini yo. Iya. Kalau posisinya kebalik nih yo, coba nih. Kalau posisinya kebalik nggak dapat lubang yo. Lubangnya nggak dapat. Pastiin harus benar. Biar nggak ada lagi yang kejebak ya guys ya, biar nggak ada lagi kawan-kawan yang kejebak, dan kita harus mampu mengalahkan suatu trouble ya guys. Oke. Ya, yo udah terpasang rapi, lubangnya dapat lubang semua. Seperti biasa, yang di sini polos. Di sini polos, nggak ada lubang, tapi ada penguncinya, yo. Yang di sana aja yang nggak ada. Nih, yo. Masih ada tempatnya. Oke, tak siapin dulu. Oke guys, setelah tak siapin, kita buka ini ya guys, si metal bulannya ya. Si metal bulannya kita tempelinnya pakai oli guys, pakai oli atau pakai ini boleh ya guys, pakai grease boleh ya, pakai oli juga nggak apa-apa. Aduh, ada hewan. Oke, gini yo, tempelin di sini. Nah, pasti ini jangan salah yo, jangan kebalik juga. Di sini ada lapisan metal, di sininya besi yo.
Kalau kebalik jam sama aja. Terus posisinya yang satunya ada di sini penguncinya. Gini. Yo. Yang satunya ada di sini. Jadi kebalik gini naroknya. Oke. Oke, guys. Oke, lalu kita taruhin semua. Dan kita masukin crankshaftnya. Pastiin bahwa crankshaftnya bener-bener bersih ya guys. Terus ngadepnya juga di sini yang depan ya. Kebalik ya guys. Gini ya. Gini. Ya. Masuk ya guys. Masuk. Oke. Kita kasih oli lagi guys. Angka 1 seperti biasa. Angka 1 ada di paling depan. 1, angka 2 dan tanda panah. Angka 3 dan tanda panah. 4 dan tanda panah. 5 dan tanda panah. Oke guys, sebentar lewat yo azan zuhur. Sementara kita istirahat sebentar dulu, nanti kita lanjutin lagi. Oke guys, setelah break beberapa saat tadi, aku ngencengin si baut crankshaftnya yo di main bearing atau ini pelangkopan metal yo, dan hasilnya alhamdulillah yo ringan. Kenceng tapi ringan gitu guys ya. Nah, kenceng tapi ringan. Seperti biasa kita belum cek celahnya. Kita cek celahnya di bagian sini. Nah, biasanya segini memang ya. 0,02an gitulah guys. Kurang lebih ya. Kurang lebih 0,02. Oh iya guys, alhamdulillah yang kemarin. Jadi kemarin kita mesin ini mati karena jam ya guys, karena jam atau metalnya gulung gitu ya di silinder nomor 2, dan alhamdulillah stangnya itu masih bisa dipakai yo. Masih center dan masih bisa distandarin lagi atau di rebuild ya, di rebuild. Jadi videonya ada kemarin tak buatin, udah juga diposting ya, udah juga diupload. Jadi kalau yang penasaran pengen lihat gitu, boleh aja boleh langsung aja datang ke channel YouTube Arif Bayu Caksono Mekanik Desa Paling Konyol, atau like, follow dan subscribe ya guys ya. Like, follow dan subscribe, atau juga like di Instagram atau follow Instagramnya Arif Bayu Caksono juga. Oke guys, setelah ini kepasang yo, kita tinggal pasangin piston. Tapi sebelum pasangin piston kita mesti pasang ring pistonnya dulu yo. Kita mesti pasang ring pistonnya dulu. Oke, ini tak angkat dulu, kita lanjut pasang ring pistonnya. Oke guys, untuk meyakinkan aja ya guys, kita ukur ring pistonnya ya. Kemarin sama tukang lemernya dikasih berapa, sama tukang quarternya. Celah ringnya kita ukur, set masuk ya,
kita masukin pistonnya nomor 1. Oke, masuk ya. Kelihatan nggak ringnya? Masih kelihatan ya, masih kelihatan. Di sini ada celahnya ya. Kita lihat kayaknya kemarin dikasih 10-an guys, kita cek aja 10-nya. Oke ya, masuk ya. Set ya, 10 ya celahnya. Oke, 10 maksimalnya 15-an gitu ya guys ya. Iya. Oke, untuk pemasangan ring sendiri itu gini ya, ini ring cacing ya, ring cacing atau ring oli pasti di paling bawah. Di sini ada 2 ND itu pasti nomor 2 ya. Kalau nggak ada gininya, kita lihat bahannya bisa ya, bahannya memang lebih warnanya agak kehitaman gitu atau merah marun. Sedangkan yang untuk atas sendiri itu bahannya biasanya gini, terus di sininya nggak tajam ya. Jadi boleh dirasain gini ya, cara bodohnya dirasain ke kulit kita ya. Ini halus ya, tapi kalau yang 2N ini itu pasti tajam guys, pasti tajam ya, karena ini ring kompresi ya. Karena ini ring kompresi ini ada tajam-tajamnya gitu ya. Nah, tetap beda rasanya, meskipun kalau mobil bensin itu kebanyakan lebih halus daripada solar gitu ya. Terus untuk hadap atasnya sendiri udah sering tak buatin videonya, kelihatan nggak guys? Nih ada angka atau T, itu tanda depan tanda atas yo. Jadi pasangnya nggak boleh kebalik gini, tanda depannya ini tanda atasnya. Oke, piston mark yo, piston mark atau tanda depannya piston juga. Tanda depannya piston sendiri titik yo. Di sini ada titik, di sini ada ini nih, ada ini nih, sebaliknya nggak ada yo. Ini tanda depannya, di sini nggak ada merek yo. Di sini nggak ada merek, adanya di sini titik. Nah, di sini ada colokan untuk buang sisa oli yang masuk ke crankshaft tadi yo, karena di sini nggak ada oil jet yo. Untuk Avanza lama kan biasanya ada lubang di sini yo. Avanza lama kijang ya, ya Avanza lama gini juga yo, gini juga di sini yo, kijang yo, trotnya gitu, oil jetnya. Karena ini digantikan yang tadi itu udah, jadi di sini nggak ada yo, di sini nggak ada. Oke, tak kasih contoh pasang ring pistonnya satu ayo guys yo, biar videonya nggak terlalu panjang. Satu aja. Pertama kita pasang ini dulu ya, ring cacingnya dulu di tempat yang paling bawah sini dan taruh pinggir sini. Nah, taruh pinggir gini guys, taruh pinggir gini. Lalu kita pasang ring yang ini ya, taruh pinggir sebelah sini. Nah, biar sudutnya itu nggak saling bertemu ya guys, biar sudutnya nggak saling bertemu. Rindu yo ben ya guys ya, rindu yo ben ya, biar sudutnya nggak saling bertemu, terus dia bisa ngunci angel itu. Ya masuk ya. Nah, satunya di sini, satunya di sini. Yo, satunya di sini, satunya di sini, satunya di sini. Jauhin aja. Yo, jauhin aja. Oke, jauhin aja. Yang ini tadi basing yo, karena nggak ada angka atau nggak ada huruf untuk tanda depan atau tanda atas. Tapi kalau yang ini tetap kayak tadi yo. Ini yo, kelihatan nggak guys? Ini loh. Waduh, tuh ya. Nah, ada nomor atau angka, itu tanda atas, jadi kita pasangnya gini ya. Terus ini yang paling atas sendiri, ini nomornya, kelihatan nggak ya?
masuk. Kita nantanya nanti yo, nanti aja. Oke guys, jadi yang perlu diperhatiin ya kalau pasang-pasang sama kurang lebih begini. Yang perlu diperhatiin itu si regulator valve tadi yo. Oh ini guys, ini yo regulator valve oil jet yo. Usahakan selalu buka regulator valve setiap kalian bongkarin mesinnya. Terus oil jet jangan lupa ketika kalian bongkarnya yang 1,5 cc gitu yo. Kalau 1300 nggak ada oil jetnya, tapi regulator valve tetap ada. Terus apa aja yang bikin olinya nggak naik? Yang bikin olinya nggak naik itu bocor kompresi yo. Bocor kompresi atau selang hisap, bisa dari karter yo, bisa dari karter, bisa dari stainer ya, atau corong oli yang ada di karter. Terus di pompa olinya sendiri biasanya ketika bongkar-bongkar kita nyucinya kurang bersih atau apa ya, ada kebocoran di sini, ada kebocoran di luarnya sini. Jadi untuk mengatasi kebocoran di luar sini supaya kita nggak pakai lem, usahakan kasih sedikit sasis grease di bagian pompa olinya yo. Saya tak kasih contohnya dulu guys, tak ambilin yo. Oke gini yo, jadi kan bentuk pompa olinya gini. Usahakan kasih pelumas di sini, di lubang-lubang yang sisa ini yo, sedikit lah nggak masalah. Kita kasih sasis grease supaya apa? Supaya ruangan di sini itu cepat vakum yo, karena sasis grease itu kan lengket. Jadi olinya yang di bawah itu cepat keisep, dan ketika di dindingnya luar sini ada kebocoran itu tetap cepat tertutup karena kompresi olinya padat gitu yo. Ngono. Terus yang sering bocor, ketika kita selesai overhaul engine-nya tipe ini di sini yo, di sini, di sini. Cuman di sini nggak mungkin keluar ke atas water pump. Yang sering keluar di sini apalagi Grand Max karena mesinnya miring. Sering keluar di sini apa yang keluar? Oli lewat belakang sini, dan di belakangnya sini sweet oli yo. Kelihatan nggak? Nah, di belakangnya sini sweet oli. Pasti yang disangka-sangka pasti sweet olinya yang rusak, bocor atau apa. Ternyata ada oli keluar lewat sini. Ini satu lubang baut. Wih, nah nih yo, di lubang yang paling depan nih ada dua lubang. Satu lubang baut silinder head, yang satu lubang oli naik yo. Ini dari sini nih, dari pompa oli naik ke silinder head yo. Makanya di sini sering bocor. Nah, besok tak posting deh videonya. Aku punya video tapi udah ketimpa 1 tahun yang lalu yo, cara pasang packing silinder head. Jadi dengan caraku tak kasih lem di sini yo. Di sini lem, di sini lem yo, di luar gini, supaya nggak ada oli yang keluar yo. Gitu. Terus seperti biasa yo, video-videonya udah pernah tak buatin. Kalau pistonnya si mobil bensin itu kalau mau ganti semua gini ya guys ya, semua gini, jangan diganti cuman satu persatu gitu ya, ganti cuman satu persatu karena kemiringan atau kebenjolan linernya itu beda-beda ya. Kebenjolan linernya itu beda-beda dari piston atau silinder yang lain ke silinder yang lain, itu pasti bentuknya beda-beda. Jadi usahakan kalau ganti empat-empatnya, misal ada kerusakan, ada bunyi suara piston biasanya yo, tek 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 gitu kan. Suara piston itu kalau memang masih mau dipakai, masih mau, apalagi baru beri unitnya yo, kalau pasti suaranya itu dari piston, adalah biarin aja dulu kalau nggak punya duit. Yang penting kendaraannya masih bisa jalan, nggak overheat,
masih bisa jalan jauh aman ya, itu alhamdulillah. Tapi kalau suara metal jangan dibiarin ya, pasti nggak bakalan lama berhenti mobilmu. Cuman kalau suaranya itu muncul dari piston cuman tek 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 gitu kan, itu masih bisa dipelihara lah, masih lumayan cukup lama. Nah tapi kalau metal muncul krek 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 2 atau 3 hari kemudian pasti tidur mobilmu gitu ya. Oke, jadi kalau piston jangan pernah berani coba-coba yo, jangan pernah berani coba-coba untuk ganti per satunya aja, apalagi kita nggak proses quarter. Misal nih yo, di silinder 1 ngalamin baret, silinder 2 aman, silinder 3 baret, di 4-nya aman. Terus kok kamu cuman beli piston 2 dengan oversis standar, ring pistonnya diganti semua. Lah, ring piston bener mbok ganti semua, tapi kebenjolannya kan nggak tahu. Jadi celah ring yang baru tadi mbok ukur berapa, terus piston yang baru tadi benjol apa enggak. Nah gitu kan, udah terlanjur logro apa belum, malah pakai yo susah ya guys yo. Kalau memang kerjanya gitu yo, ya wis lah, gini aja yo, gini aja. Ini tip lah yo, tips apa aja yang harus diberesin ketika kita bongkarin mesinnya 1,5 cc atau 3 SZ ya, kurang lebih gini. Perakitan-perakitan yang potong-potongan udah banyak. Terus besok insya Allah mumpung puasa ya, mumpung puasa tak yang cara pasang packing cylinder headnya itu tak uploadnya juga yo. Oke, sekian dulu dari saya, semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas, salam mekanik desa paling konyol.